Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum saya sampai sambutan, saya sedikit berpantun kilat saja. Tadi ibu ada pantun ya. Tanam padi, tanam jagung di tepi danau. Selamat datang Pak Agung Kapolda Riau. Itu aja. Cukup. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kapolda Riau, Pak Agung, dan seluruh perwira di Polda Riau dan juga para peserta Babin Kaptimnas Penggerak Kerakyatan. Pertama Pak, saya merasa bangga sekali dan terharu sehingga tadi saya kejar Pak kemarin rencana kita buka kemarin semalam, tapi kita tak jadi karena ada suatu hal sehingga saya kejar kemari. Pertama Pak Kapolda, saya menyampaikan sangat berbesar hati, terutama Bapak secara tak langsung telah sangat bantu saya di sini Pak. Bantu saya bahwa kemarin saya baru rapat dengan Pak Gubernur pembahasan tentang RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Pangan di Riau Pak Kapolda. Sekian kali saya rapat dengan Pak Gubernur bahwa sebagai dinas yang menangani pangan, Pak Gubernur minta kepada saya jangan ada terjadi kelangkaan pangan di Riau Pak. Itu. Saya pikir Pak Gubernur sangat tahu karena sekian kali kita rapat Pak dengan Pak Gubernur, dan kemudian saya sampaikan kepada peserta bahwa kita harus mengakui hari ini seluruh kebutuhan pangan kita dipasok dari luar Riau. Itu dulu kuncinya dulu. Jadi tidak ada satupun produk pangan yang bisa mengcover di Riau itu. Semuanya dipasok dari luar, kita tidak mencukupi. Saya mencoba hari ini membaca data. Semalam saya berdiskusi dengan Pak Gubernur tentang beras. Hari ini Pak Kapolda, beras kita itu baru bisa disediakan dari kita Riau itu hanya 33% sampai 30%. Itu baru bisa disediakan dari lahan sawah dan ladang bagi Riau. Sisanya adalah dipasok dari Sumatera Barat, dari Palembang, Sumatera Utara dan luar. Yang paling parah lagi adalah bawang merah Pak. Bawang merah itu hampir 99% itu 11% dari luar seluruhnya Pak. Jadi tadi Pak Kapolda telah menyampaikan, kita diskusi di ruangan, saya tertarik sekali bahwa ada 1000 lebih bahwa kita di Riau ini yang diniatkan Pak Kapolda akan menjadi pionir atau pelopor pangan di Riau ini. Nah, saya Pak Kapolda kemarin ketika boomingnya COVID kita pada bulan Ramadan, saya memang diinstruksikan Pak Gubernur untuk meminta kepada seluruh masyarakat menggunakan seluruh lahan-lahan kosong, terutama pemerintah, untuk dijadikan lahan sumber pangan. Sehingga juga kemarin Pak Gubernur juga hadir tuh di Kuala Pak ya, di Tambang. Saya paksa, dia bukan dipaksa, diinstruksi Pak Gubernur segera menggunakan seluruh lahan-lahan pemerintah dioptimalkan untuk pangan. Sehingga saya sampaikan Pak Gubernur, Pak, ada beberapa kondisi kita yang mungkin kita kembangkan di Riau. Pertama, kalau padi sudah kita jalankan Pak, adalah jagung dan ubi, yaitu Pak Gubernur minta. Sangat bahagia sekali ada pelopor kami membantu kami sebagai dinas ke depan di Riau. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa diminta oleh Pak Gubernur gunakan seluruh lahan-lahan di rumah tangga sebagai lahan untuk pangan. Tadi kita bicara Pak Kapolda. Tadi ada 2 hektar rencana setiap kabupaten. Ini adalah kondisi sangat baik, dan juga kita juga diminta oleh pimpinan kita Pak Gubernur itu gunakan lahan-lahan di rumah tangga kita sebagai lahan pangan, walaupun hanya untuk konsumsi kita sehari-hari. Ini juga baik Pak, ini juga baik. Kebetulan Pak Kapolda, saya dari rumah saya sudah mulai saya bikin rak-rak gitu, tanam tomat, tanam terung. Nah kemarin juga Pak Gubernur mengunjungi hidroponik Pak, hidroponik yang di Kuala. Nah ini semuanya ada di sini. Nah saya tertarik tadi ada kata Kapolda, Pak Kapolda mengatakan bahwa kondisi petani kita selalu termenjelalkan, sehingga mereka selalu terkalahkan oleh kondisi harga Pak. Ini saya tadi Pak, saya kata kunci dari Pak Kapolda tadi, saya senang sekali. Ini mohon bantuan teman-teman mungkin dari kabupaten nanti selalu terjadi
ketika supply dan demand, ketika terjadi stok yang banyak, demand itu seimbang atau sedikit Pak, maka kadang-kadang petani kita kalah Pak, petani kita kalah Pak Kapolda. Contoh di horti, di sayur Pak, dia udah panen sayur Pak, datang tengkulak, kami tidak beli, kalau beli hanya sekian Pak. Ini terjadi Pak, jadi kalah mereka. Jadi Pak Kapolda sampaikan pada saya, jangan sampai Pak kita ke depan petani terus di bawah. Sangat kita mengatakan kalau petani miskin, petani miskin. Nah ini yang kita inginkan ke depan, teman-teman dari Bapeten bisa membantu, bisa memberikan mereka pengetahuan sehingga kapan ini bisa terjual. Kemudian Pak Kapolda izin saya nyampaikan juga, kemarin Pak Gubernur dan Pak Wagub juga minta kepada saya membuat roadmap Pak. Roadmap itu pemetaan Riau ini. Riau ini jangan semua padi gitu. Mungkin ada tertentu kita bisa bikin sentra bawang merah di mana, sentra sayur-sayuran di mana. Kita Riau belum ada gitu Pak. Jadi Riau itu masih semuanya sama rata. Kalau satu kabupaten itu ada padi, ada bawang, segala macam, semua bercampur-campur. Jadi Pak Gub minta saya sebenarnya itu, coba Anda bikinkan pemetaan kira-kira yang mana sesuai untuk bawang, yang mana sesuai untuk horti, untuk sayur-sayuran, yang mana untuk padi. Ini juga perlu. Kalau kita kan selalu berpikiran semuanya kita ambil lah gitu, kita ambil. Jadi tak begini. Jadi Pak Gub kita itu, jadi kita nanti ada suatu seperti one village one product lah, satu desa itu satu produk. Jadi di kabupaten ini apa nanti. Dan juga Pak Kapolda, kebetulan saya juga menangani, saya kebetulan definitif saya di Dinas Kelautan Perikanan. Juga ini peluang Pak, peluang untuk di perikanan. Mungkin tadi ini bagian dari pertanian, juga perikanan punya peluang. Sekarang menggunakan kolam-kolam atau menggunakan budidaya, sekarang sudah mulai booming itu menggunakan budidaya di ember atau bioblok Pak, atau kolam-kolam kecil sudah mulai sekarang menggunakan teknologi. Saya sedikit sampaikan Pak Kapolda dan semua yang hadir, kami diminta oleh Gubernur sesuai dengan NPJ beliau, sekarang kita baru memenuhi pangan itu baru 33%. Dia minta kepada saya sampai tahun 2015 itu kita sudah penuhi 50%. Ini berat sekali Pak. Beratnya kenapa? Dengan melihat luas lahan kita, kemudian juga kemampuan teknologi kita akan berat. Tapi saya sampaikan Pak Gubernur, Pak, ada dua kunci kita yang disampaikan, mungkin juga Bapak nanti akan tahu, disampaikan oleh Bidan Suara. Ada dua kita Pak. Pertama adalah intensifikasi, yaitu teknologi Pak. Teknologi yang kita gunakan. Contoh sekarang mungkin orang-orang nanti Bapak di sawah melihat mereka masih menggunakan padi tajakan, belum menggunakan padi pupuk gitu Pak, menggunakan sawah yang bagus. Ini juga penting. Kemudian juga menggunakan, sekarang kita rata-rata padi kita baru IP 100 Pak, artinya satu tahun itu sekali tanam cuman. Ini juga disayangkan, padahal ada peluang kita untuk IP 200 atau IP 300, satu tahun bisa 2 kali tanam. Ini untuk meningkatkan produksi di Riau. Kemudian adalah ekstensifikasi, adalah perluasan lahan sawah baru. Ini jadi Pak Kapolda, sedikit tadi kita menyinggung masalah lahan. Nah, saya juga berpikiran ke depan juga akan minta kepada Pak Gub ada regulasi tentang hari ini Bapak Ibu, ini ada suatu kondisi kita di masyarakat adalah alih fungsi lahan. Terjadi selalu Pak, terjadi. Apalagi ketika booming masalah sawit Pak Kapolda. Sawit booming sehingga lahan pertanian habis Pak, habis digarap untuk sawit. Ini juga dari pertahanan ke depan. Saya juga minta kepada Pak Gub ke depan harinya ada relokasi untuk mungkin perda atau segala berhukum untuk tidak alih fungsi lahan. Ini jadi mana-mana, baik di kabupaten, di kecamatan, orang butuh uang Pak Kapolda ini, orang jual Pak, jual. Nah ini yang masalah juga ke depan kita. Kalau tidak, ya makin hari makin habis Pak, lahan pertanian akan habis. Ya kita akan kehabisan sumber lahan pangan. Nah Pak Kapolda, hari ini saya mengucapkan selamat datang Pak pada seluruhnya, dan kemudian kemarin disampaikan oleh PT, teman-teman dari bagian ini akan mulai dari awal mengolah tanah sampai kepada kita penanaman, mungkin sampai panen nanti. Kemarin saya ke belakang Pak, saya lihat itu. Terima kasih kepada seluruhnya. Kami sangat bangga bahwa sektor pertanian hari ini di Polda Riau menjadikan fokus untuk pembangunan ke depan. Terima kasih Pak Kapolda seluruhnya. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.